Hai Insight Leaders, ini adalah episode Gawe 4.1 buat Women Leaders, Working Mother, dan juga Insight Leaders yang kelola anggota tim yang adalah Working Mothers. Nah, dalam bincang-bincang hybrid ini sudah hadir 5 rekan saya yang bukan hanya jago di bidangnya masing-masing, tapi juga punya karir keren dan juga mampu tetap hadir dengan quality time buat keluarganya. Cerita mereka memang tidak selalu sempurna, tapi hey, they manage it and do the work. Dengan ketidaksempurnaannya, kita belajar bareng buat kerja fleksibel, produktif, dan tetap perform. Yuk nonton sampai kelar ya, karena ada pesan dan tips khusus dari mereka untuk Anda. Halo Insight Leaders, saya Christina Arianti, saya psikolog, saya konsultan dan juga saat ini mengolah Insight Web Academy. Anak saya 1 orang. Nah, Insight Leaders, jadi bareng kita ini adalah para woman leader yang hebat-hebat, tapi juga adalah para working mom. Nah, berarti di hari ini sebenarnya kita mau ngobrol tentang bagaimana sih penerapan, kalau misalnya bicara tentang hybrid working ya, di tempat masing-masing, dalam perspektifnya masing-masing narasumber di sini, sebagai working mom dan kemudian juga sebagai woman leader. Nah, kemudian kita juga akan bicara sebenarnya tentang challenge-nya sebagai working mom. Karena berkarir di organisasi, kemudian menuju sampai puncak yang tinggi, itu kan sebenarnya juga tantangannya pasti cukup banyak. Terakhirnya kita akan bicara sebenarnya adalah tentang digital productivity. Bagaimana para working mom ini menggunakan teknologi ya untuk mensupport pekerjaan mereka, maupun juga mensupport bagaimana mereka mengelola peran-peran di rumah sebagai working mom gitu. Salam kenal buat mbak-mbak, ibu-ibu semua yang keren-keren. Thank you Yanti buat kesempatannya ya join di acara ini. Nama saya Josephine Irma. Sepanjang waktu dipanggil Jo, cuma di tempat sekarang aja dipanggil Irma karena udah ada senior. Oke, makasih Mbak Yanti, makasih atas undangannya. Halo mbak-mbak semua, semoga kita semua selalu sehat-sehat. Salam kenal. Saya dengan Dewi Fitriani, saya biasa dipanggil Dewi. Saya backgroundnya sebenarnya ekonomi. Cuma memang saya sebelum di Korsek di keuangan dulu. Jadi saya sempat di keuangan kira-kira ya a few years ya. Kemudian saya masuk Korsek dan karena Pelindo ini dinamis, jadi pindahnya cuma anak perusahaan sama holding. Thank you Mbak Yanti, semangat pagi Great Ladies dimanapun berada. Saya Humay, saya Human Development Enthusiast gitu. Saya punya pengalaman pernah 10 tahun di ujung Indonesia Timur sana, di mining. Dan kemudian pindah ke BUMN Energi dan sekarang mengikuti kata hati, my callings, my purpose, my values begitu. Saya menantang diri saya untuk meminta penugasan di Pertamina Foundation dan saat ini saya menjadi Vice President Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan dan Olahraga. Iya, terima kasih Mbak Yanti ini atas kesempatannya sudah diundang ke sini. Jadi perkenalkan saya Linda dari Kimia Pharma. Saat ini saya di Human Capital Management gitu, khususnya untuk strategic manajemennya. Background saya sebetulnya apoteker gitu, salam kenal mbak-mbak dan ibu-ibu yang keren-keren semuanya. Sama seperti yang lainnya saya juga working mom, tapi mungkin bedanya saya long distance mom karena kerja di Jakarta, anak saya dengan ayahnya di Bandung. Oke, baiklah. Baik, makasih Mbak Yanti. Selamat pagi ibu-ibu. Wah, keren-keren banget. Dan rekan-rekan semua dimanapun berada, perkenalkan saya Grace Stefani, saat ini bertugas di Pertamina Hulu Energi. Background saya geologis gitu ya, jadi dari awal saya di upstream begitu, dari awal, dan saya memang working mom, sekarang penempatan di Jakarta, dan saya punya 2 anak gitu ya, 2 anak cowok. Nah, berarti saya akan mulai dulu dengan yang pertama. Kalau kita bicara nih sebagai leaders di dalam organisasi, kemudian juga posisi-posisinya para working mom ini sebenarnya juga posisi-posisi yang udah membanggakan ya. Nah, ketika kita bicara tentang hybrid working, sebenarnya apa sih yang menjadi benefit alias dirasakan sebagai kalau udah dikuasain, sebenarnya ini bisa jadi competitive advantage. Tapi juga mungkin pernah punya pengalaman mungkin yang menarik atau lucu atau yang sedikit aneh mungkin dengan para timnya kalau menjalankan hybrid working. Nah, berarti saya akan coba mulai dulu dari Mbak Grace ya Mbak Grace. Silakan Mbak Grace, ada pengalaman apa sih? Iya Mbak Yanti, saya coba share nih ya. Jadi kalau pengalaman saya di awal pandemi itu, waktu itu saya lagi ditempatkan di Jambi gitu ya.
di Jambi, dan saya mengalami seperti Mbak Linda, long distance gitu, jadi keluarga di Jakarta gitu ya. Dan kenalah itu WFH gitu ya, kita pandemi, saya WFH, tapi sebenarnya WFO gitu ya. Jadi kalau sebagai leader di unit kan harus di kantor gitu ya. Nah, memang challenge-nya adalah menghadapi tim begitu ya, tim yang harus bekerja dari rumah begitu. Dan terlebih lagi karena saya lebih bekerja dengan software gitu ya, software dengan data yang cukup besar begitu. Itu challenge yang luar biasa gitu ya bagi kami saat itu gitu. Nah, bagaimana untuk memanage pekerjaan itu bisa jalan dengan teman-teman, tim semua kondisinya bekerja dari rumah. Sementara jaringan, software, dan data itu kita masih belum terlalu siap ya dengan sistem cloud system segala macam itu belum ready gitu. Nah, jadi memang cukup tantangan di situ. Satu dalam hal data, kedua juga mungkin ini kebiasaan kita mungkin ya pada saat di rumah itu nature-nya udah yang nggak bekerja begitu ya, mungkin ngalamin di awal-awal gitu. Nah, jadi setiap ada call meeting gitu, aduh sebentar Mbak Grace, tunggu sebentar, saya ganti baju dulu ya, saya ini dulu ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh suka terjadi gitu. Dan itu menjadi pembelajaran ya luar biasa untuk merubah kita gitu. Dan pelan-pelan memang saat itu sistem udah mulai dibenerin, terus kemudian pengaturan jadwal yang lebih baik begitu. Dalam artian kalau ada tim yang tidak bisa gitu ya, atau tidak mempunyai sarana prasarana untuk menarik data dari kantor segala macam, maka pengaturan jadwal yang dilakukan. Nah itu, jadi teman-teman itu harus masuk ke kantor dalam periode waktu tertentu begitu, sementara yang lain bisa WFH. Nah, mungkin hal-hal itu kali ya yang pengalaman yang saya alamin dulu waktu di unit Pertamina EP Aset 1 di Jambi gitu. Itu pada saat awal-awal pandemi. Mungkin seperti itu kali Mbak Yanti, pengalaman pertama saat itu. Oke. Nah, karena pengalamannya agak mirip ya dengan Mbak Humay. Boleh nggak Mbak sekaligus diperkaya nih pengalaman dari Mbak Grace, kira-kira apa sih yang menjadi waktu itu mungkin sedikit tantangan, tapi kemudian juga kira-kira kunci suksesnya Mbak? Oke, thank you. Betul sekali Mbak Yanti, Mbak Grace. Ketika pandemi itu saya penugasannya sedang di Kilang, Refinery Unit 2 Dumai. Kalau Mbak Grace itu di Jambi, saya di Dumai. Nah, nature-nya pekerjaan di Kilang kan nggak bisa berhenti ya. Karena kan proses bisnisnya adalah mengolah minyak gitu, memasak minyak untuk energi. Begitupun kami sebagai HCBP-nya, HC Business Partner-nya, tetap terus harus melayani 1.000 pekerja kilang pada saat itu. Jadi full kami working from kilang sebagai managerial level, namun tim harus combine begitu. Ada 50% yang office, 50% yang di rumah. Ini lumayan dinamikanya, ini di awal-awal kami gagap begitu ya. Karena yang namanya HC, human capital, human resource itu harus selalu update nih apa kebutuhannya klien dan lain sebagainya. Akhirnya kami menerapkan ini Mbak Yanti dan ladies sekalian begitu ya. Working style atau budaya, norma kerja seperti apa kita akan melakukannya. Kami lakukan 3 hal. Pertama, untuk clarity gitu di awal, di pagi nggak lama aja kami punya yang namanya program 5 minutes morning meeting, paket M-Teams gitu kan. Oke tim, hari ini apa yang akan kita lakukan hari ini yang urgent, lalu yang kemarin sudah selesai apa, terutama yang perlu support direction kami sebagai leaders itu apa begitu ya. Sehingga antar beberapa 7 orang di bawah kami waktu itu bisa saling tahu nih kalau ditanya sama tim. Itu 5 minutes morning meeting, nggak lama. Lalu yang kedua, untuk mengejar atau track, are we still on the track begitu, kita punya yang namanya visual monitoring management, visual monitoring board begitu. Itu intinya kayak saling ngecek aja, ini kuning kah, merah kah, hijau kah, apa yang masih outstanding, apa yang masih menjadi obstacle, apa yang harus dikejar begitu. Jadi sama-sama tahu. Yang terakhir yang menarik adalah thank you campaign gitu kan. Saya sebagai manajer nggak ketemu sama setiap tim setiap hari gitu kan, ada yang di rumah, ada yang lagi kena COVID dan lain sebagainya, tapi tetap yang harus ada adalah situasi di mana kita saling percaya, trust,
engage, related, connected gitu. Jadi ada kalanya waktu itu karena saya setiap hari pulang pergi dari kilang ke rumah dinas, mampir begitu ya, beli kopi, beli donat atau apapun, nanti drop by ke rumah dinas tim begitu. Atau waktu itu nggak boleh ada kurir, di kilang tuh sangat strict gitu ya, yang orang luar nggak boleh masuk. Jadi kami hand carry sendiri, beli sesuatu, simpan buat tim dan lain sebagainya. Itu hal kecil, namun ternyata oleh tim itu di-acknowledge-nya, wah gitu, senang gitu ya, ada hiburan di mana mereka nggak boleh kemana-mana, tiba-tiba si mbaknya begitu, leadernya, ngedrop sesuatu, amunisi begitu, dan itu sangat, sampai sekarang pun kayaknya energinya masih kerasa, wow gitu, ini the blast of pandemic itu bagaimana kita bisa relate dan tetap care to each other, Mbak Yanti dan teman-teman semua. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Grace sama Mbak Humay. Menarik ya bahwa yang pertama tentunya adalah manajemen waktunya dulu ya, sama resources-nya itu harus dikelola sebagai dasar. Tapi tadi yang dikemukakan sama Mbak Humay itu juga salah satu yang menarik, bahwa kalau leaders-nya peduli, dan ini ceritanya adalah leaders yang juga adalah punya pengalaman sebagai working mom, sentuhannya agak sedikit berbeda gitu ya dibandingkan mungkin dengan leaders lainnya. Nah mungkin sekarang saya ke Bu Dewi nih, karena kan pelan-pelan ceritanya sekarang udah mulai hybrid. Pengalaman awal itu ceritanya berharga karena itu yang membentuk kita. Tapi kemudian sekarang kira-kira bagaimana Bu Dewi penerapan sekarang, dan buat Bu Dewi sendiri pernah belajar apa sih dari situasi hybrid ini? Oke, makasih Mbak Yanti. Ini menarik sih, cuma mungkin saya agak menambahkan sedikit ya, yang tadi dari Mbak Humay. Jadi awal-awal 2 tahun yang lalu itu saya di PT Pelabuhan Tanjung Priuk, saya sebagai corporate secretary. Corporate secretary itu kan juru bicaranya BOD, pintu depannya perusahaan lah. Nah itu kami itu saat itu pandemi datang, tiba-tiba Pelindo tidak mengenal work from home. Tapi karena harus ada kebijakan pemerintah, dia bikinlah regulasi 50-50. Tapi yang untuk struktural tetap ada di kantor, which is itu BOD dan satu level di bawah BOD. Yang untuk yang lain boleh WFH. Nah itu pertama-tama challenging sih, karena gini, kita baru berkenalan dengan media namanya Zoom. Terus rapat-rapat yang tadinya kita ada fisik hadir, tiba-tiba harus hybrid yang tadi Bu Yanti sebutkan. Dan itu agak challengingnya gini, ketika kita coba setting, memanggil orang-orangnya itu loh pada off cam lah, segala nggak on cam. Nah itu akhirnya kami bikin regulasi ya, maksudnya secara tidak formal regulasi, kita bilang untuk setiap meeting harus wajib on cam, tidak boleh off cam. Nah itu akhirnya dibiasakan loh, karena kan mereka tuh agak sulit tuh nyalain kamera, tapi kita wajibkan karena memanggil-manggilnya tuh kadang sulit, si A dipanggil nggak standby seperti itu, dan akhirnya itu menjadi sesuatu yang perubahan yang baru lah di dalam dinamika rapat di internal manajemen. Nah kemudian, tapi setelah kesini memang benar itu meskipun kita sudah tidak ada WFH, WFO, ternyata hibrid pun terjadi di kantor kami sendiri. Ini pengalaman kami di Pelindo Solusi Logistik, salah satu anak perusahaannya Pelindo. Kami itu ruang rapatnya itu terbatas, Bu Yanti. Jadi kita mau rapat itu rebutan antara divisi. Kita hadir nih di kantor, tapi karena ruang rapatnya terbatas, akhirnya kita adakan Zoom. Zoom-nya itu di kantor, jadi kita semua ada di kantor, tapi kita media rapatnya Zoom. Jadi Zoom itu terpakai terus sekarang sampai sekarang. Even kita ada di kantor bersama-sama di lokasi yang sebenarnya deket-deket nih, saya kayak Mbak Linda. Jadi kita Zoom semuanya. Karena Zoom ya, gitu. Jadi itu memang itu benar-benar culture yang baru ya. Jadi hybrid ini akan terbawa terus meskipun kita ada di satu lokasi. Saya yakin itu akan menjadi terbawa terus ya di dalam internal kita untuk melakukan Zoom meeting. Itu sih menariknya sih. Jadi ini perubahan kita jadi mengenal namanya Zoom meeting ya. Itu sih Bu Yanti yang saya rasakan. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang gawe ya, kita kan bicara bahwa yang tadi dikemukakan sama Mbak Grace nih, pertama time management harus bisa kelola diri dulu, kemudian kelola timnya gitu, dan adaptasi untuk bisa itu kan nggak gampang. Kemudian tadi yang diceritakan sama Mbak Huma ya, bahwa sebagai seorang leader itu harus punya sentuhan-sentuhan supaya timnya walaupun nggak ketemu langsung tetap ngerasakan leadershipnya kita gitu. Itu kan kita bicara aspek people collaboration. Tadi menarik juga yang dikemukakan sama Bu Dewi ya, dengan adanya keterbatasan ruangan, sebenarnya justru kita jadi bisa manfaatkan teknologi untuk bisa utilisasi nih gitu. Nah kalau misalnya dari Jo sendiri, kira-kira ada pengalaman menarik apa Jo sebagai seorang woman leader nih ketika belajar untuk hybrid working?
Oke, thank you Yanti. Jadi menurut saya memang pandemi ini kita belajar banyak hal ya, banyak hal yang baru gitu. Boleh dibilang kalau seperti waktu itu kita sempat berpikir, oh pandemi ini kita akan lebih tanda kutip relax gitu ya, bisa WFH, bisa something new gitu. Tapi sebetulnya nggak juga ya. Malah HR itu waktu itu sih paling busy yang ngurusin yang COVID lah. Apalagi waktu saya masih di properti, project kan juga jalan ya, ngikutin PPKM, harus ngupdate PPKM dan sebagainya. Itu juga, jadi nggak totally kita slow down, tapi justru lebih memindahkan kali ya, memindahkan rutinitas gitu. Tapi di sisi lain juga ini sih, kita jadi nemu banyak cara baru ya, lebih kreatif ya, kayak misalnya hal-hal yang kayak kita event kekaryawanan yang dulu kan gampang ngumpulin, sekarang bagaimana kayak misalnya buka bersama tapi sama-sama di meja tapi bareng-bareng Zoom gitu. Jadi kita jadi memang banyak cara baru ya ditemukannya. Dan memang mungkin juga menanggapi ini ya, walaupun waktu di kantor itu, walaupun dan terutama saya sih menerapkan untuk diri saya sendiri ya, walaupun saya WFH, saya tetap memakai seragam, tetap memakai baju formal, sebetulnya untuk membuat mindset saya ya, bahwa saya ini kerja gitu, different ya gitu. Dan juga untuk, kan saya ada anak-anak, dan sama-sama juga kan studi at home gitu kan, anak-anak tuh tahu bahwa mamanya ini kerja nih di rumah, tapi kerja nggak pakai daster gitu istilahnya ya. Itu something yang tetap harus kita keep in mind gitu. Jadi ada asiknya juga sih pandemi ini. Kita jadi tadi disampaikan ya, Mbak Dewi ya. Jadi keterusan sampai sekarang. Jadi sebetulnya justru kita menemukan way baru, solusi baru yang mungkin dulu nggak terpikirkan, tapi karena terpaksa jadi biasa gitu sih. Jadi there is something good sih during this pandemi ini, kita tahu ada alternatif gitu untuk hybrid gitu ya. Itu sih kalau dari experience dari saya ya Yanti ya. Ya, harus dipaksa lebih kreatif ya Mbak Jo ya, kalau misalnya kita bicara di human capital ya. Nah, last but not least Mbak Linda, karena waktu kita kenal itu kan Mbak Linda fokus di pembelajaran sebenarnya ya. Betul, hal-hal menarik apa nih Mbak? Belajar tapi harus hybrid nih. Betul. Jadi sebetulnya itu kayaknya salah satu badai gitu ya buat teman-teman lagi di development yang biasanya kalau ngadain training itu offline, atau misalkan waktu itu kebetulan di Kimia Farma lagi ada program manajemen trainee yang kayaknya nih kalau kita mau wamil, kalau di KF tuh ada wamilnya tuh kayak nggak mungkin banget gitu mengumpulkan orang karena kan tidak boleh. Makanya itu tadi betul banget yang disampaikan, kita harus berpikir lebih kreatif gimana caranya program kita jalan, development jalan, tapi tidak membahayakan gitu buat para karyawan. Ya, waktu itu juga sempat kita mengadakan beberapa kelas yang sifatnya betul online. Jadi sampai saat ini kita melakukan itu Mbak. Jadi memang ibaratnya apa ya, kalau misalkan dulu semua online, meskipun kalau dilihat dievaluasi sebetulnya efektivitasnya maksimal itu seperti 70% gitu, orang bisa menyerap. Tapi jadi kita punya skala prioritas nih Mbak. Jadi sebetulnya mana-mana saja kalau bicara learning gitu yang bisa secara offline atau bahkan online, karena dari segi cost tuh jauh banget sebetulnya, lebih efisien gitu untuk online, tapi betul balik lagi efektivitasnya sih yang akan berkurang. Tapi jadinya kita mix gitu, ada e-learning segala macam lah, dan ada kelas mentoring dan juga coaching. Seperti itu sih, itu yang kami pelajari. Nah, tapi kesini betul tadi yang dibilang hybrid tetap ada. Bahkan sepertinya sekarang tuh orang lebih mudah memutuskan penjadwalan untuk meeting Mbak. Jadi kalau dulu tuh kayaknya sampai ada double Zoom, triple Zoom gitu ya, itu kayak udah biasa banget. Tapi buat saya pribadi, saya jadi belajar lagi skala prioritas, meeting mana yang saya harus hadiri gitu. Dan saya jadi belajar lagi mendelegasikan gitu, ini meeting ini harus dihadiri oleh tim saya yang mana. Jadi itu juga kayak ngebangun trust lagi sih sama teman-teman, dan menurut saya itu jadi salah satu cara untuk mendevelop tim sih Mbak, dengan cara delegasi metode. Itu sih yang saya dapat dari 2 tahun pandemik gitu. Dan kebetulan waktu itu kan ada di learning, kemudian move sekarang gitu di strategic, yang utamanya sebetulnya kalau bicara strategic SDM sih bisa online ya, tapi kembali nature-nya di Kimia Farma tuh kita offline gitu kerja itu, tapi ya tetap jadi belajar banyak sih dari situ. Mungkin itu sih Mbak. Ya, siap. Nah, kalau misalnya bicara leaders, pada dasarnya kan bukan cuma tentang tim kita ya, tapi tadi misalnya Mbak Linda bilang, oh ya memang perannya waktu itu adalah mendevelop juga tim dari Kimia Farma yang ujungnya dari Sabang sampai Merauke ya Mbak. Iya. Dan support teknologi seperti yang tadi Mbak Grace juga bilang, datanya harus siap, kemudian internetnya, infrastrukturnya juga harus siap gitu.
Karena kreativitas kita kalau digabung sama teknologi itu akan powerful sekali ya. Karena kan belajar bahwa belajar itu nggak harus hanya tatap muka, nggak harus lewat training, tapi bisa digabung dengan berbagai metode lain yang ujungnya bisa covering impact-nya ya Mbak ya. Iya betul Mbak. Oke, nah kalau misalnya kita bicara nih tentang peran sebagai working mom-nya sendiri. Karena kan untuk benar-benar bisa naik di dalam organisasi gitu, karirnya bagus, tapi kemudian juga keluarga juga kita punya kedekatan dengan anak, kemudian kita ada di dalam milestone penting ya untuk anak-anak kita gitu. Kira-kira tipsnya apa sih? Nah mungkin saya akan mulai dulu dari rekan-rekan yang ada di Zoom ya. Mungkin bisa dibantu nih dari Jo duluan. Jo, silakan Jo. Oke, nanti. Yang menarik dari mengawali masa pandemi ini adalah sebetulnya kita banyak belajar role baru ya. Jadi maksud saya dengan kita WFH, anak-anak studi at home, tadinya kita menyerahkan peran guru ke guru, jadi ikutan jadi harus jadi guru gitu ya. Itu something yang cukup challenging ya seperti itu. Kemudian dengan WFH itu sendiri sebetulnya boleh dibilang waktu kerja itu jadi agak tipis ya, numpuk gitu. Kadang-kadang karena terus terang challenge saya waktu itu mengawali WFH ya, dari masa-masa bersama anak-anak juga pada studi at home itu adalah bagaimana mereka tahu mamahnya ada, jadi pasti mereka akan ngejar pada saat ikut kayak pengen. Ya dia menyadari mamanya ada gitu, jadi kayak masih bisa ajarin inilah, ajarin itu. Jadi sampai memang kadang-kadang di sela-sela meeting kadang saya ngajarin anak, nanti di istirahat lunch break itu saya ngajarin anak gitu. Jadi kalau kita work from office itu clear itu, jam kerja adalah jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Waktu kita adalah before and after. Nah begitu work from home itu agak kayak mix up gitu. Cuma ya positifnya adalah kita menjalani role baru bersama gitu. Memang ada akhirnya jadi mau nggak mau harus ada batasan-batasan tertentu ya yang ditetapkan. Anak-anak saya jadi tahu jadwal meeting saya misalnya seperti itu ya, karena memang harus disampaikan. Jadi mereka juga harus cukup respect dan harus bisa memahami kita. Tapi di sisi lain juga saya jadi lebih intensif ngikutin perjalanan sekolah mereka. Jadi lebih benar-benar saya keep in touch banget ya, maksudnya ngikutin banget journey-nya mereka gitu. Jadi ada positifnya juga, tapi memang challenging sekali sih, karena jam kerja tuh jadi kayak agak ya flexi time kali ya, agak ini ya tidak serigid dulu, tapi pengaturannya jadi butuh pengaturan yang lebih tertata aja dan understanding yang sama ya antara kita sebagai sebagai ibu karyawan ya, pekerja, dan juga anak-anak. Kita punya tanggung jawab juga terhadap anak-anak. Itu sih experience saya ya, Yanti. Thank you. Oke, berarti Jo sebenarnya bisa berhasil ya mix dari the best of the two worlds sebenarnya ya, karir sama pekerjaan nih. Kalau misalnya bisa ujungnya dua-duanya kerjasama dengan baik. Nah kalau misalnya kita bicara tentang membangun karir sendiri yang nggak harus juga selama hybrid pada dasarnya, kita bicara peran working mom dari mulai masuk sampai kemudian nanti pensiun gitu. Kira-kira Bu Dewi punya tipsnya nggak Bu? Ini flashback sih. Flashback, silakan. Flashback. Jadi mungkin karena anak saya udah besar-besar, beda nih sama Mbak Jo. Jadi saya tuh mengalami ini juga struggle ketika anak saya ketika usia masih primary ya, SD kelas 4. Dimana saya waktu itu masih dinas sering banget keluar kota. Jadi saya ketika ngambil report saya tahu dari miss-nya, Mam, namanya Naya yang pertama itu Naya sering nangis di sekolah. Kenapa? Karena my mom jarang di rumah gitu. Pergi-pergi terus. Miss coba deh ke rumahku deh. Katanya stay over dia di rumahku. Sampai seperti itu. Saya sampai membutuhkan bantuan psikolog waktu itu untuk menanyakan. Maksudnya jadi gimana? Karena memang saat itu memang lagi heavy ya. Jadi saya harus dinas ke cabang-cabangnya Pelindo. Walaupun saya tidak di luar kota kayak Mbak Humay yang pernah di Freeport ya, tapi karena jarang di rumah, nah saya butuh bantuan psikolog dan akhirnya kami dimediasi dan saya tuh diberikan tips dari psikolog. Saya harus menjelaskan pekerjaan saya itu seperti apa dan kenapa saya harus bekerja, biar dia tahu bukan hanya seorang bapak yang harus kerja, perempuan juga, seorang ibu juga bekerja, dia mensupport family-nya dan menjadi role model untuk anak-anaknya. Jadi banyak tips and trik, tapi memang saya butuh bantuan psikolog saat itu karena saya juga masih baru belajar menjadi seorang ibu saat itu. Padahal karir saya juga masih belum yang tinggi, biasa saja, cuma karena tuntutan pekerjaan. Dan akhirnya seiring jalan dia SMP, memang ketika anak-anak SMP itu sudah mulai
punya sudah berpikir ya bahwa oh iya ibu saya harus bekerja karena apa gitu. Akhirnya mulai mengerti. Nah kemudian 2 tahun yang lalu pandemi mulai. Nah itu anak saya kan belum berangkat kuliah ya. Saya menemukan quality time ternyata. Jadi nggak thanks to pandemi ya. Ternyata kayak gini. Kita jam 12 itu kan jam istirahat ya. Jadi meeting selalu kita stop di jam 12 karena kita biasanya dikasih udah makan sholat jam 1. Nah itu saya ada quality time sama anak-anak saya. Waktu itu anak saya baru lulus SMA tapi belum berangkat. Anak saya yang masih SMP, kita makan siang bareng. Dan itu kan nggak pernah kita lakukan selama sebelum pandemi. Jadi makan siang bisa bareng. Terus waktu saya rapat, masalah sore-sore tadi Mbak Jo bilang kan kita rapat nggak kenal waktu ya. Anak saya bisa habis selesai sekolah dia lihat oh maminya tuh doing kayak gini tuh kalau rapat gitu loh. Jadi meeting tuh seperti ini meskipun lewat Zoom ya. Jadi kalau saya pikir mereka dapat pembelajaran juga sih dari pola hidup kita yang baru ini. Jadi ya semakin lama anak-anak itu mulai mengerti dan akhirnya juga mereka support, mereka mengerti. Mereka tidak minta maminya pulang cepat atau nggak boleh pergi-pergi yang awalnya masih ngerengek-rengek kalau ditinggal ya, adalah seperti itu gitu. Tapi akhirnya bisa dijelaskan bahwa kita harus bagaimana, kita kerja itu untuk apa gitu. Dan itu memang, tapi ya saya jujur butuh bantuan psikolog saat itu. Jadi saya waktu itu mengenal orang seperti Mbak Yanti itu yang membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan saya sebagai working mom yang anaknya masih kecil-kecil ditinggal kerja terus. Itu sih Bu Yanti. Tapi bisa, itu saya yakin bisa nih para mbak-mbak sini yang anaknya masih kecil-kecil. Anak-anak itu butuh diberikan contoh dikasih tahu nih kita kerja, pemahaman gitu seperti apa, kita tuh kerja buat apa, bagaimana, dan apalagi dengan hibrid ini kan mereka lihat pekerjaan kita seperti apa. Menarik juga sih, karena aku nggak pernah kepikiran bahwa ngelihat meeting ketika kita WFH itu sebenarnya juga contoh nyata buat mereka ya. Jadi kerjaan tuh kayak gini gitu, seperti yang Jo juga tadi bilang. Nah sekarang sedikit ke long distance mother. Punya pengalaman apa nih? Habis ini nanti saya ke Mbak Audi ya, ke Mbak Grace ya, dari Balinda. Kalau saya sih mungkin agak berbeda ya. Jadi kalau tadi Mbak Jo cerita di rumah merasakan bareng-bareng anak sekolah, kitanya kerja, kalau saya ya tetap gitu masing-masing gitu. Tapi sempat juga gitu mengalami, dan itu nggak cuma 1 atau 2 hari, jadi kayaknya pengalamannya nggak begitu banyak gitu. Tapi kalau yang dirasakan sekarang, kalau bicara tips and triknya apa gitu, sebetulnya ada 4 hal yang biasanya saya balik lagi tuh ke poin itu tuh. Kalau disingkat itu rasa gitu ya. Jadi yang pertama tuh pasti kalau menghadapi sesuatu, baik lagi berat banget di kerjaan atau berat banget di keluarga, saya akan balik lagi kepada R. Yang pertama itu respon. Jadi saya meyakini respon yang saya berikan terhadap apapun yang ada di depan saya itu akan mempengaruhi hasil di ujungnya. Jadi ibaratnya kalau saya ngasih responnya jelek, ya nanti lihat aja gitu ujungnya seperti apa. Kalau responnya bagus, akan seperti apa. Tapi namanya manusia, nggak melulu saya menghadapinya tuh responnya baik, nggak sih Mbak gitu ya, tetap up and down. Sehingga memang masuk ke A itu agile. Jadi biasanya menghadapi sesuatu berat gitu, karena biasanya kalau udah seneng-seneng tuh nggak kepikiran apa-apa sih Mbak, ya udah jalanin. Tapi yang berat ini kan justru ya harus agile gitu. Bagaimanapun kondisinya, anak udah makin gede, udah makin puber gitu ya, agak agile nih parentingnya Mbak. Jadi tiap hari saya kebetulan ada Zoom, itu membantu banget. Jadi apa hal-hal pertanyaan-pertanyaan apa yang ditanyain ke dedinya yang kayaknya agak awkward dijawab oleh seorang ayah gitu, ya saya harus agile gitu. Jadi Zoom meeting untuk rapat di kantor, tapi Zoom meeting juga buat anak gitu after maghrib biasanya. Kemudian yang kedua tuh support system sih menurut saya. Jadi kayaknya semua mbak-mbak dan ibu luar biasa di sini pasti punya support system yang sangat luar biasa juga. Itu saya rasakan. Jadi alhamdulillah suami mendukung gitu ya Mbak Yanti, dan anak saya paham betul Bu, betul banget gitu. Jadi anak tuh harus diberikan penjelasan kenapa sih mominya kerjanya di Jakarta, karena dia ngerti Kimia Farma tuh ada loh mom di Bandung, kenapa nggak yang di Bandung aja. Nah itu harus dijelaskan gitu. Dan alhamdulillah itu udah ada support system itu yang sangat membantu sebetulnya Mbak Yanti dengan perjalanan karir gitu ya, karena tanpa itu saya rasa akan berat sekali. Dan yang terakhir itu acceptance. Jadi penerimaan kita terhadap apapun yang terjadi, ya lebih kalau mungkin di agama saya sih lebih bicaranya bersyukur ya. Jadi mensyukuri apapun yang ada,
supaya semuanya terasa ringan gitu. Karena kebetulan saat ini sebenarnya saya lagi menjalani program bayi tabung, Mbak. Jadi lagi berusaha pengen punya anak kedua gitu, mohon doanya. Sebelumnya kayak ini kayaknya terlalu capek kerja, pokoknya denial semuanya. Tapi begitu ketemu, oke, harus terima dengan keadaan, bersyukur, akhirnya dijalani. Jadi ya mudah-mudahan lancar sih. Mungkin itu sih Mbak, kalau poin dari aku tipsnya. Dan langsung dikasih ya resepnya, langsung rasa gitu. Respon, agile, support system, sama acceptance ya Mbak Linda ya. Oke. Nah Mbak Grace, silakan Mbak Grace. Saya cek dulu. Oke, baik. Saya tadi belajar nih dari apa yang disampaikan oleh Bu Dewi ya, Bu Dewi untuk tadi sempat terpikir gitu ya, jadi sampai ke psikolog dan disarankan oleh psikolog having a quality time begitu ya. Jadi flashback juga gitu kan apa yang saya alamin waktu itu. Jadi setelah di Jambi gitu, kemudian di tengah pandemi saya dipindah ke Jakarta. Dan posisinya memang waktu itu mungkin seperti kayak yang diceritakan Bu Dewi tadi gitu ya, bahwa anak-anak merasa bahwa momnya nggak ada gitu ya. Itu saya alamin juga gitu kan, dan anak-anak juga protes tuh ke miss-nya, cerita begitu kan, mom nggak ada, mom nggak pernah ada gitu kan. Saking seringnya dinas gitu, aduh sedih gitu kan. Tapi ya itu, jadi begitu pandemi, di tengah pandemi saya dipindah kembali ke Jakarta. Saya dapat tuh quality time gitu ya, dalam artian harus WFH gitu, dan mereka pun school dari rumah gitu kan ya, dari rumah. Dan kemudian jadi sempat ngalamin tuh waktu untuk makan siang bareng, bercerita bareng gitu kan. Dan saya juga kalau di rumah sama seperti kayak Mbak Jo tadi ya, menerapkan seragam tuh. Kalau kita di Pertamina kan Senin Kamis pakai seragam gitu ya, ada seragam putih biru, kemudian kapan mesti pakai batik dan seterusnya. Saya lakukan juga itu, dan saya juga menerapkan di rumah ini. Oke, mom punya tempat kerja ya, mom kerja di kantor di atas gitu ya, di lantai atas. Mom akan di atas dari jam 7 sampai jam 5 gitu kan. Nanti Mam akan turun buat kita makan siang bareng jam 12 sampai jam 1. Nanti Mam naik lagi ya, Mam mau meeting. Seperti itu yang saya terapkan di rumah gitu ya. Dan lama-kelamaan gitu mereka udah mulai pinter gitu ya, mulai mengerti, mulai memahami. Jam 5 kalau saya nggak turun, mereka udah teriak-teriak di bawah gitu ya. Mam udah jam 5, kok belum turun gitu kan. Dan itu akhirnya dari situ tadinya saya teruskan gitu ya, kalau ada meeting, iya tunggu sebentar gitu. Dan terakhir saya rubah gitu ya. Jadi misalnya kalau meeting itu selesai jam 5 atau sebelum maghrib, kalau ada yang memerlukan advice atau apa gitu ya, nanti kontak lagi kalau mau kita teruskan jam 8 malam begitu kan. Nah untuk seperti itu, karena saya harus ambil waktu jam 5 sampai jam 8 untuk ngurusin anak-anak dulu sampai siap mereka mau tidur. Nah baru tuh buka laptop kembali, apa yang belum selesai diselesaikan lagi. Itu mungkin salah satu tips. Makasih banget nih Bu Dewi, Mbak Humay, dan Mbak Linda buat sharingnya. Soalnya anak saya juga masih kecil-kecil ya. Itu Mbak Yanti, makasih. Oke, terima kasih tambahannya nih Mbak Grace, dan tambahannya menarik. Karena kayaknya nggak semua orang itu punya home office ya, alias punya space terpisah di rumah. Dan kalau punya itu suatu keuntungan yang bisa dimanfaatkan. Nomor 2-nya lagi, kita nggak menyadari banget ya bahwa zaman dulu ketika teknologi belum semaju sekarang, itu challenge. Maksud saya kalau misalnya Bu Dewi menghadapi situasi punya Zoom, zaman dulu mungkin situasinya beda ya Mbak ya? Beda. Bisa Zooman kayak anaknya Bu Linda kan? Oke. Nah silakan Mbak Humay, ada tips dan trik apa nih kalau kita bicara sebagai career woman? Apalagi sekarang Mbak Humay memberdayakan. Jadi bukan hanya punya tips untuk diri sendiri, tapi pada dasarnya juga memberdayakan masyarakat. Silakan Mbak Humay. Ya, thank you Mbak Yanti. Yang paling penting ada reason ya. Reason why we are here, why we are doing this, why Bunda working gitu. Itu yang perlu anak-anak itu kita tularkan. Lalu dibawa kepada kebermaknaan, value. Bunda ini kerja supaya Indonesia ini pesawatnya bisa terbang. Karena ada aftur yang dibuat oleh
perusahaan bunda gitu ya, mobil, motor, ojek-ojek bisa jalan. Jadi bawa ke reason, ke value, kebermaknaan begitu ya. Lalu tunjukkan bahwa kita melakukannya dengan senang gitu dan dengan sebaik-baiknya. Every single things kita lakukan dengan cara yang terbaik sehingga mereka tidak punya contoh lain selain melakukan segala suatu hal dengan yang terbaik begitu ya. Meskipun tentu diri saya jauh lah dari kesempurnaan, tapi at least kita sudah berusaha, berupaya begitu. Yang terbaik artinya jadi role modeling karena mereka itu mimicking banget begitu ya. Apa yang dilakukan oleh bundanya, oleh abinya itu akan terngiang dan kelihatan nih. Anak saya yang bungsu kelas 1 SMP kadang ngeliatin coverall saya waktu di kilang kan, dan dia pakai, "Bun, aku mau kayak bunda mau masak kilang, mau masak minyak," dia bilang kayak gitu. "Aku mau ngaduk minyak baik-baik supaya nanti hasil bensinnya bagus," gitu. Mungkin yang ada dalam pikiran dia masak minyak tuh dengan ngaduk kayak di wajan gitu ya. Tapi setidaknya dia ada semangat bahwa harus melakukan dengan baik. Lalu ada 2 kunci sih sebenarnya yang saya dapatkan insight begitu ya dari saya sendiri, amatin teman-teman dan lain-lain. Sebenarnya yang paling penting adalah 1, mindfulness keberadaan kita gitu ya. Jadi kayak misalnya sempatlah ada saat-saat dimana juga working from home gitu karena misalnya kondisi nggak fit atau memang lagi ada ditutup kantor, di rumah tuh mindfulness-nya adalah bahwa meskipun saya ada di tempat saya kerja, anak ada di sekitar, tapi kalau kita nggak pay attention ke dia, kita nggak hadir gitu ya. Cuman fisiknya aja yang sama-sama berada di satu tempat, tapi kita nggak hadir. Tapi mindfulness ini yang penting nih, ketika betul-betul quality time-nya tadi yang dikatakan Mbak Grace, Mbak Dewi gitu ya, dan itu harus terjadi begitu. Nah yang kedua, yang paling penting ada involvement. Bagaimana anak-anak ini kita ajak terlibat begitu. Contohnya, waktu itu di rumah dinas belum ada kayak working space yang khusus begitu. Meskipun lumayan ya space rumahnya sih nggak kecil-kecil amat, tapi belum ada yang khusus untuk working space. Akhirnya saya ajak Nelan gitu ya namanya si bungsu. "Nih, yuk ini bunda punya chat, kita chat yuk pojok ini, bunda harus kerja nih di pojok ini gitu." Terus dia lumayan tuh artistiknya dibanding saya lebih bagus dia gitu ya. "Oke Bun, ini kita pakai ini ya, pakai Vita ini untuk supaya ada alur-alurnya." Dia yang ngerancang. Terus kita ke toko sorry kalau sebut nama, pilih ininya, pilih karpet dan lain-lain, dia yang pilihin. Disitulah saya 3x3 meter doang begitu ya di sudut itu, tapi dia menjadi terlibat dan menghargai ketika saya masuk ke kotak itu gitu. Nanti dia intip bundanya jam 7 sudah di situ, oke dia nggak ganggu, cuman longok-longok aja. Nanti kalau dia lihat saya udah posisinya rada glosor gitu, nanti dia datang gitu, "Bun lagi apa?" Gini. Jadi itu karena dia terlibat, dia tahu itu kalau bundanya masuk ke situ artinya lagi kerja, dia nggak ganggu. Tapi kalau udah bisa santai, dia datang dan kita ngobrol, itu cukup sangat menyenangkan dan sangat berharga gitu ya. Dibandingkan dulu nggak ada kesempatan keluar ke tambang 4.000 meter itu subuh jam 5:30, balik lagi ketika maghrib menjelang itu saya kehilangan golden moment sebenarnya kepada abang-abangnya. Lalu apalagi pandemi ini itu sangat luar biasa mengajari kita terkait involvement. Banyak hal yang menjadi kalau di kilang tuh HR kan berusaha challenge supaya pekerjanya nggak stres karena mental healthness itu kan menjadi isu ya. Selain physical healthness, mental healthness, orang stres dan lain-lain itu menjadi isu. Sehingga HR itu berusaha mendesain program apa yuk yang melibatkan keluarga supaya mereka tetap happy, tetap engage. Banyak kompetisi-kompetisi. Misalnya, coba videokan rutinitas di rumah, anak-anak study at home, dan lain sebagainya. Itu tuh jadi membuat kita punya kegiatan dengan anak-anak. Misalnya, kayak sama-sama yuk bikin hand sanitizer dari lidah buaya. Karena dulu hand sanitizer itu luar biasa langka ya. Di kota kami pada saat itu susah dicari. Ayo, ada katanya nih di YouTube lidah buaya untuk hand sanitizer. Saya pulang kantor bawa lidah buaya, si Nelan nih yang bikin dan lain sebagainya. Dia videoin, dia upload begitu. Dan ya ada rewardnya untuk kreativitas itu. Itu yang membuat involvement itu terimplementasi pada saat-saat pandemi. Gitu sih Mbak Yanti. Menarik banget sih. Menyenangkan. Karena ujungnya kalau misalnya bicara tentang kita sebagai working mom, mungkin yang pertama iya Bu ya, bener ya bahwa kita tuh harus menjelaskan sebenarnya kenapa kita bekerja, pekerjaan kita tuh apa. Kalau dia bisa lihat lebih bagus lagi,
Kalau dia dilibatkan, malah ujungnya dia akan lebih mengerti lagi sebenarnya dan dia merasa ada perannya dia di situ. Oke, nah sekarang kita topik terakhir yang relatif lebih simpel aja. Nah, kalau kita bicara tadi udah bicara tentang Zoom, bicara juga tentang beberapa support system sebenarnya. Nah, kalau misalnya bicara apa sih digital tools yang membantu kita lebih produktif, membantu kita save waktu, time management kita lebih baik, kira-kira apa nih? Ada tips-tipsnya nggak untuk para insight leaders di rumah? Sekarang kayaknya nih pandemi ini luar biasa sih, merubah gaya hidup saya. Berubah gaya hidup ya Bu semua ya? ada di tangan, di handphone. Jempol Saya ya, Bu. jujur aja nih, 2 tahun ini saya nggak pernah jarang ke groceries, jarang sekali. Terus groceries termasuk belanja, mungkin baju saya lebih senang online sekarang. Dan online itu mempermudah, kita nggak perlu pergi-pergi kan, gini-gini waktunya aja gitu ya. Udah banyak banget lah aplikasi-aplikasi untuk groceries maupun untuk barang-barang ini kita sendiri ya, yang sehari-hari kita pakai. Jadi memang jadi pembelanja online yang luar biasa sih saya gitu. Tapi ya jeleknya jadi saya males ke mall. Ke mall tuh hanya buat ngopi atau makan bener saya makan, tapi untuk belanja saya udah jarang. Saya lebih prefer online sekarang. Saya mau ini aja share aja. Emak-emak itu biasanya kan identik dengan gaptek ya. Jadi di pandemi ini kayaknya emak-emak tuh dipaksa lebih ini ya, kenal teknologi. Jadi pertama kali kita belajar Zoom, Gmeet, MS Teams dan sebagainya gitu ya. Even juga untuk kebutuhan sekolah loh, Yanti. Emak-emak itu yang dulunya cuma urusannya sama dapur, sekarang harus kenal dengan yang Google Classroom lah, yang Moodle lah. Kemudian termasuk ini loh, tugas-tugasnya juga berubah masalah di sekolah itu. Yang suruh bikin video, jadi kita bisa video editing segala macam ya, bikin animasi, kartun dan sebagainya. Itu jadi memang jadi nggak hanya dalam hidup nggak hanya dalam sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, tapi dalam hal pembelajaran di sekolah itu kita juga dipaksa banget loh, sampai ya jadi banyak tahu hal baru ya, kepaksa gitu. Dan itu juga bisa sebetulnya sesuatu yang diimplement di sekolah itu sometimes juga itu di sekolah saya anak saya bisa pakai ini loh buat di pelajaran misalnya apa. Sometimes juga saya implement di kantor misalnya untuk proses pembelajaran gitu ya. Training development itu juga kadang-kadang pakai, jadi ada unsur begitunya sih gitu. Dan tentunya sesuai sama juga sih pengalaman dengan Bu Dewi ya. Sekarang saya di kantor pun saya bisa meserin makan siang anak-anak atau jajan anak-anak gitu ya. Kayak banyak fasilitasi, jadi lebih membantu emak-emak yang bekerja gitu. Itu sih yang pengalaman saya. Iya. Jadi kan memang saya tuh nggak pernah ada present gitu ya dari Senin sampai Jumat di rumah. Terus biasanya kalau anak saya mau ujian tuh biasanya dibikinin quizzes sih. Jadi aku bikin, nanti kerjain ya. Nah tuh biasanya nagih, Mam mana nih pertanyaannya gitu. Jadi aku kebantu banget sih sama si quizzes itu. Terus kan dia kayak ada main game. Sebetulnya awalnya pun terinspirasi sama teman-teman di kantor waktu di team learning. Jadi kan biasanya ada games untuk pre-test, post-test. Nah itu saya terapin sih ke anak saya karena meskipun berbagi peran sama suami itu saya pengen, perananku apa ya buat ngajarin anak ya. Salah satu itu biasanya itu sih, bikin soal-soal melalui quizzes buat anakku. Itu sih Mbak Yanti. Karena ya benar kalau yang tadi ya bisa pesenin makanan segala macam, ya itu sangat memudahkan sekali sih tentu aja. Tapi menarik ya, karena ujungnya bergerak dua arah ya. Kalau misalnya di kantor kita belajar sesuatu bisa diterapkan di rumah dan kebalikannya juga. Benar ya. Oke, nah kira-kira Mbak Grace ada tipsnya? Sekarang kan saya posisinya juga udah WFO nih 100% gitu kan ya. Udah WFO, nah yang di kantor ini uniknya gitu ya, sekarang kita beli tuh peralatan untuk hybrid meeting ya. Hybrid meeting itu dengan kamera dan speaker segala macam itu kita set tuh ruang meetingnya. Nah, jadi nggak bisa dihindari kan, memang dalam satu tim nanti bisa ada 2 atau 3 meeting bersamaan begitu, walaupun beda lantai gitu ya. Beda lantai, aduh kenapa sih nggak kesini aja gitu kan susah Mbak, ini meeting dengan regionalnya, ada regional 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Jadi kita terapkan itu sekarang. Jadi misalnya saya satu tim berempat ada meeting yang bersamaan gitu ya, ada 2 atau 3 meeting. Nah di ruang meeting 1 kita set untuk meeting dengan regional 1 ya gitu kan. Nah nanti kita sebut tether 1 tuh, nanti kita punya ada 2 tether gitu, tether yang satunya lagi tether 2 untuk meeting dengan regional yang lain.
Nah, jadi kita sampai menyediakan itu gitu ya, karena biarpun kitanya WFO, tapi teman-teman yang di regional lain juga belum tentu semuanya WFO, dan apabila kita atur itu meetingnya semua offline, mungkin malah lebih mesti traveling gitu ya. Nah, seperti itu yang terjadi kalau di kantor. Kalau di rumah pribadi nih yang berubah gitu ya dari saya, satu WA group gitu ya. Nah, jadi WA group itu zaman sebelum pandemi saya lebih suka yang tipenya ngomong langsung, bertemu langsung begitu kan. Nah, tetapi karena kondisinya seperti itu, WA group jadi banyak begitu ya. Jadi banyak setiap kali tim membentuk, ada tim kerja, tim khusus, ada WA group. Akhirnya saya harus punya 3 handphone gitu ya. Dulu saya nggak terlalu suka tuh dengan banyak gadget gitu ya. Dulu saya cuma modal 1 handphone dengan 1 laptop, menurut saya udah cukup. Tapi ternyata enggak, jadi mesti dengan 2 laptop, dengan 3 handphone gitu, baru bisa jalan. Dan kemudian handphone juga saya pisahkan, yang ini untuk yang urusan sekolah anak-anak dengan WA grupnya gitu kan, yang ini untuk pekerjaan. Nah, impact-nya cukup besar sih buat saya gitu ya, untuk bisa lebih apa ya, jadi melihat handphone itu, kalau dulu saya nggak terlalu suka gitu ya melihat handphone lama-lama seperti itu, dan sekarang saya harus teliti satu-satu gitu, kalau malam bukain yang WA group yang mana, terus yang ini lihat lagi satu-satu. Nah, seperti itu. Terus perubahan yang lainnya mungkin sama kayak Bu Dewi ya, saya juga sekarang jadi tahu ada Segari gitu ya, belanja. Karena saya menikmati dulu sebelum pandemi itu Sabtu atau Minggu saya suka ke pasar tradisional gitu ya. Masih suka nawar-nawar, masih suka itu, saya suka ke pasar. Nah, tapi setelah itu enggak, dan memang iya, jadi nyebut merek nih, maaf ya. Jadi aplikasi segala macam belanja sayur segala macam itu, wah enak juga ya, mudah gitu loh, dan itu bersih juga nyampe ke sini gitu. Jadi kenikmatan di balik ini semua gitu ya yang bisa saya alamin gitu, Mbak Yanti, Ibu-ibu. Oke, menarik. Satu poin dari Mbak Grace mungkin yang buat saya perlu jadi highlight ya. Teknologi kan mempermudah sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita overwhelm ya. Yang Mbak lakukan kan sebenarnya lebih karena bagaimana kita bisa fokus untuk mengontrol hal-hal yang penting sebenarnya. Nah, kalau misalnya dari Mbak Humay kira-kira punya tips nggak? Ya, filosofinya tadi apa ya, betul yang dikatakan ibu-ibu semua begitu ya, teknologi dan lain-lain, bagaimana kita harus catch up dengan teknologi. Saya lebih kepada filosofinya nih Mbak Yanti ini. Di balik teknologi dan digital equipment semua, yang penting ada connectedness. Bagaimana the power of mak-mak, jaringannya ibu-ibu ini membuat saya bisa bertahan hidup loh. Di 2,5 tahun terakhir kemarin di daerah yang relatively remote begitu ya. Dengan segala macam strict peraturannya yang kami tidak bisa bebas berjalan kemana-mana. The power of mak-mak ini penting. Jadi di WA group itu ada supporting system supaya kami bisa tetap dapurnya itu ngebul gitu. Ada groceries dari UMKM-nya ibu-ibu sendiri, orang kompleks jualan apa dan lain sebagainya, dan itu bisa menghidupi kami satu kompleks dengan mandiri. Pun sebagai mandat dari perusahaan, HR lagi-lagi berperan untuk ayo dong mikirin gimana caranya supaya fresh market itu bertambah tuh di dalam kompleks, sehingga yang ibu-ibunya diisolasi nggak boleh keluar kompleks masih tetap bisa belanja sayur segar begitu ya, karena we don't have any luxury seperti bisa mengakses aplikasi fresh sayur yang ada di Jakarta dan lain-lain, itu nggak ada gitu kan kalau di kota kami. Jadi gimana caranya mendatangkan yang dari luar sesuai dengan protokol COVID, tapi juga itu luar biasa bisa mendukung. Itu kolaborasi tuh Mbak, gak hanya pekerja perempuan yang memikirkan, tapi ibu-ibu full time mother begitu di rumah ikut peran serta, ambil peran dan membuat engagement, connectedness-nya itu terjalin, dan alhamdulillah sampai sekarang we are survive gitu ya. Survival gitu kan, kita ya berhasil nih melewati pandemik dengan baik. Jadi koneksi, the power of mak-mak, bahwa ladies itu harus saling mendukung, saling care, itu menjadi kekuatan bagi saya sendiri. Oke, terima kasih Mbak Humay.
Jadi ujungnya kalau kita bicara tentang ini kayaknya the power yang hanya dimiliki para ladies kayaknya ya. Support systemnya yang tadi Mbak Linda bilang itu sebenarnya bukan cuma tentang internal kita dalam arti keluarga kita terdekat, tapi bagaimana kita sebagai para ladies worker ini saling mensupport sama satu sama lain ya. Bahkan yang dilakukan Mbak Humay itu kan sebenarnya adalah mensupport masyarakat yang lebih besar sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang pembicaraan kita nih di pagi ini, kemudian satu tips untuk atau satu trik atau satu quote apapun yang buat para ladies di sini penting yang mau di-share karena itu ceritanya menguatkan kita, kira-kira punya quote atau tips atau apa nih? Ada nggak? Mungkin dari Mbak Linda? Tips kayak tadi sih udah ya, betul. Tapi jujur aja saya hari ini belajar banyak nih dari Mbak dan Ibu-ibu semua. Saya tadi dengerin Bu Mai bicara gitu ya, saya langsung mengecek lagi nih Bu. Oke, berarti ini valuesku gimana nih, keberadaanku nih udah seperti apa gitu. Jadi banyak belajar. Jadi tipsnya apa ya? Mungkin kalau dari pembelajaran hari ini banyak merefleksi diri mungkin ya Mbak. Karena kan tiap orang tuh pasti dia punya tujuannya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Nggak usah kejar-kejaran lah gitu ya. Tapi tinggal menilai diri aja, yang penting kita bisa lebih baik dari diri kita yang kemarin, itu aja sih mungkin. Oke, terima kasih Mbak Linda. Nah, Bu Dewi ada pesan-pesan nggak untuk para yang di rumah yang nanti akan mendengarkan nih gitu? Mungkin quotes atau apa yang mensupport Mbak Dewi? Mungkin kalau saya sih quotes ya, karena saya selalu untuk ke diri sendiri nih sama teman-teman juga sih sebenarnya teman-teman selalu bilang ini bisa yuk itu aja terus pokoknya, karena kan bener-bener kalau nggak ada kalimat itu tuh kayaknya yang buat mompa ini ke diri kita, semangatin diri kita gitu loh, sama ke tim kita juga selalu itu sih bisa gitu, selalu itu sih buat harus ada kata apa ya, keyword lah ya untuk menyemangati diri dan tim kita juga. Kayak semacam mantra motivasi gitu ya Bu ya. Walaupun sederhana tapi itu kayak yang tadinya sempat agak down gitu kan atau bagaimana jadinya ini muncul lagi gitu. Baik. Nah, Mbak Humay punya quotes gak nih? Atau mungkin sesuatu yang mau disampaikan supaya gampang ingetnya nih. Takeaway kita banyak soalnya ya. Ya, ini sih sebaik-baiknya di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, rest if you must, but don't you quit. Udah sih Mbak, itu aja. Oke, simpel tapi ngena ya Mbak Humay. Terima kasih. Nah, mungkin aku ke Mbak Grace dulu ya. Nanti terakhirnya adalah Jo. Silakan Mbak Grace. Mbak Yanti, kalau aku dari punya ini sih penyemangat gitu, kalimat dari papa waktu itu. Jadi dari dulu selalu diingetin, kamu belajar yang benar, kerja yang baik, sisanya Tuhan punya bagian. Jadi kalau direlasikan baik di pekerjaan, di karir maupun di rumah, relate semua gitu kan ya. Belajar perubahan itu ada gitu, belajar memahami, kerjakan yang benar gitu kan, sisanya Tuhan punya bagian. Mungkin itu aja Mbak Yanti. Oke, terima kasih Mbak Grace untuk semangatnya. Silakan Jo. Oke, Yanti, saya mungkin mau share 2 hal ya Yanti, karena ini beberapa pengalaman yang saya pengen sharing. Jadi satu, yang pertama, dan juga hasil pembelajaran dari pagi ini ya, kesulitan itu harus disyukuri sih, saya pikir ya. Karena sebenarnya sepanjang kita mau agile, sepanjang kita mau see the good things gitu. Jadi sebenarnya kalau dapat kesulitan, it's opportunity, kita harus happy justru. Yang kedua, itu pengalaman pribadi saya. Karena 3 tahun ini mungkin Yanti sudah tahu, it's very hard life journey buat saya. Dan tahun lalu juga saya kena COVID Delta yang saya almost ya nggak survive gitu ya. Itu buat pembelajaran. Waktu itu saya sempat agak down sekali ya, sempat agak marah, saya mempertanyakan ke Tuhan karena many things happen lah gitu. Tapi justru saya mendapatkan ini sih, suatu pembelajaran di mana memang kita itu diminta hidup untuk hari ini. Maksudnya do your best today. Karena why? Karena kalau misalnya 5 menit lagi aja belum tentu kita masih hidup gitu. Jadi kita nggak malu kalau Tuhan tanya kamu hidup ngapain gitu. Di sisi lain itu buat saya lebih relax ya, karena saya berpikir kenapa kamu kok stres banget ya, do aja best hari ini, besok aja belum tentu kamu hidup gitu. Jadi itu yang buat saya lebih less tension ya.
gitu. Jadi saya percaya saya lakukan terbaik hari ini. Yang restnya tadi seperti sampaikan Bu Grace juga ya, Tuhan tuh udah punya jalan. Jadi kita hadapi setiap hari itu dengan suatu sikap yang positif ya. Itu sih yang saya dapat during this hard situations ya. Gitu ya, yang bisa saya share. Dan Bapak Ibu dan Ibu-ibu sekalian. Thank you. Oke. Terima kasih banyak nih untuk para ibu yang hadir di sini, juga para women leaders yang juga hadir di Zoom. Kita wrap up dan terima kasih banyak ya untuk kehadirannya, untuk berbaginya juga nih dengan para insight leaders yang ada di rumah. Oke, terima kasih banyak. Makasih Mbak Grace, Mbak Jo, Mbak Humay, see you. Tetap happy dan semangat. Bahagia jangan lupa tuh, bahagia itu penting. Nonton video yang ini juga yuk, bagaimana kita bisa temukan hal-hal terpenting untuk bisa kelola waktu dalam pekerjaan dan keluarga. Sampai ketemu lagi.